Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Zulfikarullah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkur. Baik, atur nuhun Kang Nuga, sebelumnya izin bisa share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin bihikmatika ya rabbal alamin. Kang Nuga beserta segenap sahabat-sahabat dan keluarga titik balik yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua yang Allah pilih untuk bisa hadir di dalam majelis kita pagi hari ini. Semoga Allah limpah curahkan kebaikan, keberkahan, keselamatan, serta ridho dan cintanya Allah di dalam kehidupan. Karena tidak ada yang paling kita dambakan di dalam hidup ini, melainkan ketika kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan cintanya. Karena ketika Allah telah ridho dan cinta kepada hambanya, maka inilah di antara tanda kebahagiaan dan kemenangan yang sebenarnya. Barakallahu fikum yang telah hadir dan sudah open kamera. Saya lihat di sini ada Bunda Masani, Bunda Eti, yang juga bahkan sudah raise hand ya. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah open kamera lainnya. Ada Bunda Indarwati, Bunda Azri Rasunah di Bekasi, Bunda Uni Samsiati di Kebumen, dan juga ada Bunda Sri Rahayuningsi, kemudian Bunda Tuti ya, Barakallahu fikum, yang juga sudah open kamera. Dan kalau boleh tahu nih, sekalian menanyakan kabar, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, berkenan merespon di kolom chat dan sampaikan juga dari daerah mana yang sudah bergabung di pagi hari ini. Boleh ya? Alhamdulillah ada Bunda Indri, ada Bunda Gusyanida, Alhamdulillah. Abah Agus Susanto di Cirebon. Wah, ini kemarin baru banget dari Cirebon nih, Bah. Selesai dari arah Kuningan, lewat Jalan Majalengka, kemudian mampir ke daerah Cirebon, cuman buat mampir ke Haji Aput ya. Katanya ada banyak rekomendasi empal gentong yang ada di sana. Alhamdulillah bisa menikmati. Alhamdulillah Bunda Nuresti juga sudah open kamera. Dan di sini ada yang sudah merespon di kolom chat, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, sambil menyampaikan dari mana saja. Balikpapan, Alhamdulillah hadir. Sidoarjo juga hadir, Alhamdulillah. Yang dari luar negeri juga boleh ya informasikan kalau memang sudah hadir juga pagi hari ini. Bogor, sehat Bunda Tuti dari Bogor, tapi sedang di bus karena berangkat kerja, Masya Allah. Fi amanillah yang sedang di dalam perjalanan, ya. Malang, Alhamdulillah juga ikut bergabung, Cilegon, Palembang, Pangkal Pinang,
qadarullah sedang kurang fit, minta doanya Bandung, Bunda Liah. Ya Allah masfi syifaan ajilan bihikmatika ya rabbal alamin. Ya Alhamdulillah Medan juga sudah hadir. Mana lagi nih? Semarang, Sidoarjo tadi sudah disebut. Jogja, Alhamdulillah juga sudah bergabung. Barakallahu fikum. Semoga yang sudah berkenan memberikan respon di kolom chat, Allah berikan kesehatan yang terbaik, kesehatan yang afiat, bukan hanya saja fisiknya, tapi juga dompetnya. Bahkan bukan hanya saja dompetnya, mudah-mudahan juga hatinya. Karena inilah di antara yang paling penting di dalam kesehatan kita. Ya kalau ya kita mendapatkan di antara ujian-ujian kehidupan, mungkin fisik kita diuji sedang kurang sehat, dompet kita juga mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi selama hatinya berada di dalam kondisi yang sehat, maka itu menjadi kunci bagaimana Allah membimbing kita dengan taufik dan hidayah yang Allah hadirkan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang mengimani dan beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka begitupun pagi hari ini harapan kita, Allah membimbing dan menunjukkan hati kita di dalam memahami ayat-ayatnya, firman-Nya yang telah begitu luar biasa memandu kita di dalam kehidupan. Karena hidup tanpa Al-Quran seperti kita berjalan di dalam kegelapan tanpa membawa pelita dan cahaya. Maka oleh karenanya insya Allah inilah yang senantiasa kita berharap kepada Allah. Bahkan di dalam doa-doa, kalau kita selesai membaca Quran, ataupun di dalam waktu selesai sholat, di waktu-waktu yang utama, kita minta kepada Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mari kita lafazkan kembali basmalah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini Allah bimbing, Allah temani sehingga kita dapat memperoleh kebaikan, pemahaman untuk menjadi landasan bagaimana kita berjalan meniti kehidupan berdasarkan Al-Quran di dalam diri dan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya ingin memulai dari sini dulu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebagaimana lazim senantiasa kami mengawali dengan spiritual booster, ya, penyemangat yang membuat kita itu semakin getting connected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini mudah-mudahan mengkalibrasi kesiapan kita di dalam memahami materi, ya. Di antaranya adalah nasihat dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam beberapa kalimat-kalimat beliau, di dalam kitab Al-Fawaid, di dalam kitab Madarij Salikin. Maka di antaranya beliau mengatakan, Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui daripada segala sesuatunya, bahkan mengetahui rahasia, bahkan yang lebih tersembunyi lagi. Nah, ini luar biasa ya. Karena nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka liman solahat sariratuhu, maka beruntunglah, ya, bahasanya itu liman solahat sariratuhu kama solahat alaniyatuhu, ya. Jadi kalau ini ada satu penekanan, fatuba liman solahat sariratuhu kama solahat alaniyatuhu. Beruntunglah orang yang keadaan hatinya sama baiknya dengan keadaan lahirnya. Ya, karena kadang ada orang yang kelihatannya baik, tapi mohon maaf, di dalamnya itu jauh daripada kebaikan. Kalau bahasa halusnya, topeng. Ya, banyak orang yang hidup hari ini senangnya pakai topeng. Kelihatan baik di pandangan manusia, mengharapkan validasinya, tapi nggak sibuk untuk bagaimana memperbaiki kelihatannya di hadapan Allah dan mendapatkan validasinya Allah. Maka tadabbur dari apa yang kemudian bahasanya, nasihat yang diingatkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah
Hari ini banyak manusia sibuk memperbaiki citra. Ya, pengen kelihatan baik, pengen kelihatan berhasil, pengen kelihatan bagus. Pokoknya pengen kelihatan lebih dari yang lain pada saat dilihat oleh orang lain. Dipuji terbang, dicaci tumbang. Padahal Allah akan menilai lebih daripada tampilan fisiknya, zahirnya, itu adalah hatinya. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, rawahu at-Tirmidzi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan penampilan, wala ila amwalikum, termasuk harta-harta kalian. Allah nggak lihat itu. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan yang akan tetapi Allah akan lihat, Allah Subhanahu wa taala akan nilai itu adalah hati dan amal-amal yang dilakukan berdasarkan hati itu. Makanya hari ini kadang kalau kita lihat, inilah yang disebut dunia ini adalah panggung sandiwara. Orang cuma lihat sekedar penampilan. Oh, unzur apa namanya? Man qala wala tandur ma qala. Lihat siapa nih yang ngasih. Kalau dia pejabat, biar kata salah terus diapakan ya. Dijilat terus ya. Bahasanya karena apa? Ada yang didapatkan. Yang penting saya kan nggak uruslah pandangan orang lain, yang penting saya bisa dapat cuan dari dia, itu dia. Hanya melihat penampilan. Padahal bisa jadi penampilan itu banyak yang menipu. Ada orang ya kelihatan kaya, flexing, tapi ujungnya ternyata karena caranya tidak benar, itu yang kemudian digelandang di lembaga permasyarakatan, kan gitu ya. Ada orang yang penting pokoknya kelihatan kesohor, walaupun tekor gitu ya. Dan ini orang yang paling rugi, karena dia cuma pengen terlihat baik di dunia, padahal pada saat nanti kelak di akhirat, Allah akan membuka isi hati. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, maka hari ini cukup untuk menjadi dari apa yang telah engkau lakukan di dunia ini sebagai perhitungannya. Maka Bapak Ibu, ayah bunda abang kakak semua, yang selama ini kita sembunyikan rapat-rapat, orang lain mungkin nggak tahu. Bahkan DeepSeek juga nggak tahu ya. Karena sekarang ini ada kekhawatiran kalau kita pernah punya, wa'iyadzubillah, rahasia masa lalu yang kurang baik, kemudian tercatat dalam jejak digital, itu ada namanya satu aplikasi atau satu sistem, apa namanya, DeepSeek atau Deep Search ya, yang itu kemudian bisa membongkar daripada apa yang pernah terjadi di masa lalu kehidupannya. Bahkan nggak usah itulah Bu, Pak. Kita pernah simpen foto di medsos, sebut saja Facebook, Instagram, atau mungkin TikTok. Tapi TikTok ini kan belakangan ya. Itu di saat mungkin para bundanya masih belum hijrah menggunakan hijab. Ya. Itu biasa kemudian setelah sekian tahun dimunculkan lagi gitu. Dan inilah kita terus ngerasa nggak nyaman. Itu baru sekedar yang kayak gitu. Apalagi yang bahasanya kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang kita sembunyikan, yang ada di dalam hati maupun di dalam dada kita. Bahkan yang kita sembunyikan ini bukan tidak mungkin menjadi kenyataan yang disaksikan oleh semua makhluk. Maka disinilah pentingnya bahwasanya kita perlu menjaga hati, membaguskan atau mempercantik akhirat. Karena yang tersembunyi di hari ini akan terbuka di hari itu. Karena nilaikan yang tak terlihat oleh manusia, inilah yang akan dimuliakan oleh Rob yang menciptakan manusia. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, kenapa kok tema ini penting? Ini kita belum masuk ke ayat ya, Bu Pak.
Kenapa kok bahasanya kita perlu mengangkat dari makro ini? Dan kenapa Allah menggambarkan hari itu dengan sangat detail? Nah, ini spill-nya dari ayat 68. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Boleh ada yang mau baca artinya? Silahkan. Yang sudah raise hand, ayat 68 boleh dibaca terjemahnya. Bunda Masani, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Kesempatannya Ustaz. Ya, 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasu'ika man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dan kuburnya menunggu keputusan Allah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya Allah, terima kasih Bunda Masani. Ya, jadi ini adalah gambaran bahwa semua yang sudah berada di barzakh itu nggak akan melanjutkan ke alam berikutnya sebelum daripada kita semua berada di satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Dan bagaimana kita akan digiring ke padang mahsyar? Maka itulah yang kemudian kita dapati dari apa yang disampaikan baik di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan dijelaskan oleh para ulama, bahwa setidaknya ada 3 tiupan sangkakala, ya kan? Tiupan pertama itu ketika dilakukan oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, itu adalah semua makhluk itu binasa. Kullu man 'alaiha fa'an, semuanya mati. Nggak ada yang tersisa. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ada maut yang itu dia datang ya secara ya hak prerogatif Allah ya, tapi ada yang secara massal. Nah, secara massal inilah yang dilalui lewat sangkakala pertama. Kemudian tiupan sangkakala kedua ini yaumul ba'ats. Kemudian bahasanya dibangkitkan yang sudah mati, baik yang mati pada saat itu ataupun mati sebelumnya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dibangkitkan semua untuk kemudian menuju kepada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya 2 itu ya. Jadi dilakukan bagaimana tiupan pertama semua wafat, tiupan kedua dibangkitkan atas izin Allah. Dan nggak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, Bapak. Makanya dalam pemahaman mengenai makro tentang akhir zaman, hari kiamat, kehidupan akhirat, Allah nggak ingin kita hanya percaya adanya hari akhir. Artinya yes, kita percaya itu sudah poin bagus. Hanya saja banyak orang yang udah tahu itu bagus, tapi dia nggak mempraktekkan dalam hidup, betul nggak? Contoh, dia tahu misalkan merokok itu adalah sesuatu yang merusak kesehatan. Tapi pertanyaannya masih banyak nggak orang yang merokok? Nah ini karena dia cuma sekedar tahu, tapi tidak paham. Dia percaya, tapi nggak yakin. Nah itu dia. Dia yakin, tapi nggak hadir. Nah itu. Karena orang yang kehidupannya, dia mempercayai hari akhir, bukan sekedar daripada
tahu gitu ya, dan membenarkan, tapi juga percaya dan yakin, itu akan hadir dalam kesadaran hidupnya tiap hari. Bahwa hari nanti akan kita dibangkitkan oleh Allah, hari kita akan dibalas semua yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bahkan dosa terbesar seringkali lahir ketika seorang merasakan nggak ada yang tahu ini, padahal nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu, malaikat mencatat, dan kelak seluruh alam akan jadi saksi. Maka hari ini coba kita lihat bagaimana kenyataan di lapangan. Kita hari ini kalau misalkan taruhlah melakukan sesuatu yang nggak pas pada saat akan mengirimkan pesan atau chat di sebuah laman gitu ya, apakah di medsos, apakah di laman internet, di page ya, landing page atau apapun, itu kita masih bisa ngehapus chat itu. Atau mungkin yang anak-anak model sekarang itu mengunci galeri gitu kan, supaya ya anak-anak itu kalau ada aktivitinya itu bahasanya privacy. Orang tua bahkan nggak perlu tahu. Nah ini salah satunya dorongan. Orang tua yang punya anak dan sudah punya pakai medsos, orang tua harus follow. Dan jangan istilahnya itu apa, di hide ya. Ya disembunyikan, di lock gitu. Atau bahkan dalam skala besar kadang ada orang yang melakukan kejahatan, tapi supaya kejahatannya nggak terbongkar, dihilangkan buktinya. Dari yang bukti fisik sampai ya yang lebih parah dari itu. Misalkan kayak orang, kenapa orang kok sampai ada yang tega melakukan mutilasi, ya, memotong-motong tubuh seseorang. Salah satunya adalah karena takut ketahuan buktinya, gitu ya. Wa'iyadzubillah, ini kan sesuatu yang zalim, ya. Atau dia menyimpan rahasia itu rapat-rapat supaya orang lain nggak tahu. Padahal nanti nggak ada tombol delete, Bapak Ibu. Nggak ada mode incognito yang bahasanya cukup orang-orang dekat saja yang tahu, tidak. Nggak ada arsip yang tersembunyi, hidden files, nggak ada. Semuanya itu akan terbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, ini yang penting kemudian kita pahami, bahwasanya di dalam perjalanan kita, di dalam makna Quran Surah 466 ini, tadi sudah dibacakan. Setidaknya ada 5 etape perjalanan yang bahasanya perlu kita pahami dalam rangka menuju hari dibukanya semua rahasia. Ya, hari di mana rahasia kita itu dibuka oleh Allah. Dan itu yang pertama tadi sudah dibacakan. Bahasanya tiupan yang membangkitkan semua rahasia. Lalu ditiupkanlah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit berdiri menuju putusan Allah. Jadi 2 kali saja, mohon maaf. Ya, jadi bukan 3 kali, 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi yang menarik, Bapak Ibu, bahkan di dalam beberapa riwayat, maka nanti yang terakhir akan wafat itu adalah malaikat maut sendiri ya, karena ya diantaranya yang belakangan wafat itu malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat pembawa arasnya Allah, kemudian adalah malaikat Israel. Ya. Nah, begitu nanti kemudian Allah Ta'ala menghidupkan lagi juga dimulai dari mereka, begitu ya. Ada juga yang diawali dari ya malaikat Jibril, kemudian Israfil, kemudian ditiupkanlah kembali sangkakala itu. Nah, jadi ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perkara gaib ya, perkara gaib yang kita nggak ada satupun yang sudah mengalami kecuali atas izin Allah, kemudian dikabarkan, diinformasikan, dan informasi itu sampai kepada kita melalui ayat-ayatnya, disampaikan oleh risalah Nabi dan Rasulnya. Maka ketika mentafsirkan daripada ayat ini diantaranya dalam tafsir At-Tabari,
Maka disebutkan semua manusia itu keluar dari kuburnya dengan penuh keterkejutan. Enggak ada lagi kesempatan kembali ke dunia, hari penantian telah dimulai. Itu ada ya di dalam surah Yasin. Nanti coba dilihat Bapak Ibu ya. Surah Yasin. Jadi kalau bahasanya itu, kalau orang yang beriman dibangkitkan itu seperti baru beberapa saat. Boleh dilihat Bapak Ibu, surah Yasin ayat 12. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Silakan, ada yang mau baca? Bunda Vivo Y03T. Karena ini tidak ada namanya, silakan. Boleh? Surah Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 12 ya Ustaz. Iya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Quran. Ya, terima Sehat kasih. selalu Ustaz semuanya. Sama-sama. Dengan Bunda siapa nih? Dengan Bunda Herlina ini saya belum bisa mengubah ini apa nama di Vivo. Oh iya Bunda, Nanti mau nanti. dirubah ya dari Jakarta Selatan Iya, Ustaz. baik, baik. Terima kasih Bunda Erlina. Nah, jadi apa yang dibacakan tadi Quran Surah Yasin ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas semua yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhil Mahfuz. Lanjut, ayatnya sekarang 52 atau dari ayat 51 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Silakan ayat 51-52. Boleh? Ada siapa lagi nih? Selain Bunda Erlina, itu sudah berganti namanya ya, Alhamdulillah. Silakan Bunda Masani dibacakan lagi. Karena yang lain belum ada yang resen ya. Yang lain mau resen boleh ya, Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz, rezeki saya Iya. bisa baca. Terjemahnya saja Bunda ya, terjemahnya. Ayat 51-52. Alhamdulillah. Sampai 5 berapa Ustaz? 51-52. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Masani. Baik,
Ini menarik sekali ya, bahwasanya kalau bukan dari apa yang Allah sampaikan kepada para hambanya melalui firman-Nya, melalui kalamnya, niscaya bahasanya itu kita nggak pernah tahu. Maka kita jadi dikasih tahu, ya. Dan semua manusia itu keluar dari kuburnya. Dan ini tadi bahasa mimmarqadina, mimmarqadina, yaitu daripada tempat pembaringannya ya, daripada tempat tidurnya. Hada maw'ada rahman wa sadaqal mursalun. Jadi setelah ditiupkan sangkakala, kemudian mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Celakalah kami, siapa yang bangkitin kami dari tempat tidur kami di kubur ini?" Ini yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah daripada Rasul-Rasul. Nah, inilah yang banyak di antara kita itu mengatakan bahwa itu kan hanya cerita Ustadz, yang nyata itu hidup di dunia. Pada hari itu nanti dunia tinggal cerita dan itulah keadaan yang nyata. Iya. Maka Bapak Ibu, hari ini kita masih bisa menghindar, masih bisa matiin ponsel, ngapusin bukti, nutupin kesalahan, tapi satu tiupan sangkakala habis semua kesempatan itu. Nggak ada lagi ruang kita untuk sembunyi, bersilat lidah, ya. Semua manusia berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu dikunci semua lisan kita kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, akan datang satu hari di mana lisan kita itu dikunci dan kemudian bahasanya ya semua anggota tubuh, tangan dan kaki kita itu akan bersaksi di hadapan Allah. Dan setiap hari kita ngerasa seakan-akan kita tuh punya waktu banyak. Padahal yang misahin dunia dan akhirat cuma satu tiupan sangkakala itu. Kalau permainan bola hari ini, sehebat-hebatnya Ronaldo, Messi di dalam lapangan, tapi kalau sudah peluit akhir, selesai kehebatan itu tinggal cerita. Betul nggak? Nah, kita juga sekarang lagi berada di dalam pertandingan kehidupan. Dan itu yang akan berhentikannya adalah peluit tadi. Ya, kalau peluit itu adalah sangkakala, itulah yang akan membuka hijab. Kalau sekarang itu kan masih tertutup ya. Kalau sekarang masih tertutup. Karena ya satu alam yang kita lewati menuju alam berikutnya tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, hanya saja dalam periode sebelumnya itu adalah terjadi secara berangsur-angsur, ya turunnya dari alam ruh ke alam rahim. Itu kan terjadi berangsur dari alam rahim kepada alam dunia ke alam barzah, itu berangsur-angsur. Tapi berkumpulnya ruh itu berada di dalam waktu yang serentak. Ya, waktu yang serentak dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar menuju akhirat, waktunya serentak. Maka oleh karenanya, ini menjadi pengingatan bahwa yang membatasi hidup kita hari ini dengan akhirat adalah satu tiupan sangkakala itu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Ya, saya lihat Bunda Eti sudah hadir ya, Bunda Eti dari Bandung. Mangga boleh dibacakan Bunda ayat yang ke-69-nya. Silakan. Oke, mangga. Ya, terima kasih Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Allah.
dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz, salam sehat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Eti. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Maka di dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-69, maka cahaya Allah itu menyingkap seluruh catatan. Kan beda kalau sekarang, hari ini, wa'iyadzubillah, ada di satu daerah atau satu negeri yang kalau bahasanya uang yang berkuasa. Kalau uangnya ada, maka proses hukumnya bisa dibuat adil atau bisa dibuat tertutup sama sekali. Yang benar jadi salah, maka yang salah bisa jadi benar. Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan negeri kita menjadi negeri yang Allah jaga daripada hakim-hakim yang tidak adil, ya. Karena kalau mereka tidak adil, maka konsekuensinya adalah akan mendapatkan ganjaran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan kehidupan akhirat, ya, di padang mahsyar, pada saat di yaumul hisab, ini enggak ada yang bisa tadi bersilat lidah, menyembunyikan di dalam segala media ataupun kondisi sehingga enggak ketahuan sama Allah. Kalau bahasa kita dikulitin sekulit-kulitnya gitu ya. Tentang apa yang kita miliki dan kita dapatkan waktu di dunia. Maka ketika Allah berfirman dan bumi menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabb-Nya, kitab-kitab catatan amal diberikan, itu pilihannya kan dua. Kalau tidak ashabul yamin, ashabus shimal. Apakah kelompok kanan apa kelompok kiri gitu kan. Para nabi dan saksi didatangkan. Lalu diputuskan perkara di antara mereka dengan adil dan mereka nggak dizolimi sedikit pun. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya seluruh bumi itu dipenuhi cahaya Allah, bukan cahaya matahari. Ya, bukan cahaya bulan, tapi cahaya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semua kitab amal itu dibuka, semua nabi itu hadir sebagai saksi dan semua umat menyaksikan tentang kejahatan hidup mereka sendiri. Ya. Nah, ini ada satu hadis bagaimana Ummul Mukminin Bunda Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi yaumil hisab. Maka kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim disebutkan kekhawatiran Ummul Mukminin Siti Aisyah ketika mendengar sabda Rasul yang artinya tidak ada seorang pun yang dihisab, diperiksa dengan teliti pada hari kiamat melainkan dia akan binasa. Kemudian Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya maka ia akan diperiksa dengan hisab yang mudah, hisab yasira." Maka Rasulullah bersabda, hisab yang mudah itu hanyalah sekedar diperlihatkan taat. Akan tetapi barang siapa yang hisabnya diperdebatkan atau diteliti secara mendalam nukishal hisab, pada hari kiamat niscaya dia akan binasa. Maka ini adalah tentang paparan amal kita, Bapak Ibu ya. Dan Allah hanya memperlihatkan catatan amal seorang hamba. Setelah itu Allah tutupi dan maafin dosa-dosanya. Itu hisab yasiro. Tapi kalau yang nakasyah hisaban, itu pemeriksaannya detail. Ada perdebatan catatan amal. Dan kalau Allah sudah mulai ngitung perbuatan seorang secara terperinci dan minta pertanggungjawaban atas setiap detailnya, orang tersebut pasti akan celaka atau binasa. Ya, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, di manakah kita pada hari itu? Bahkan ada di dalam kesempatan yang juga ditanyakan oleh Ummul Mukminin, bagaimana keadaan mereka saat berada di padang mahsyar itu.
Jadi ini hadis yang dari Ummul Mukminin menanyakan kondisi tentang yaumul hisab di hadapan Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi yang artinya haddatsani Zuhair bin Harbi haddatsana Yahya bin Sa'id an Hatim ibnu Abi Saghirah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu yasyarun nas yaumal qiyamah huffah. Aku bersabda wasallam, manusia kumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak beralas kaki, berada tidak menggunakan pakaian atau bertelanjang, dan belum dikhitan. Maka Aisyah berkata, Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul bersama hingga mereka saling melihat satu sama lain? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Aisyah, urusannya jauh lebih dahsyat daripada sekedar membuat mereka saling memandang satu sama lain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Kondisi di padang mahsyar dan penantian hisab itu sangat mencekam dan mengerikan, bukan? Sehingga nggak ada satupun manusia yang peduli ataupun nafsu ngelihat aurat orang lain, itu nggak ada sampai titik itu. Setiap orang cuma sibuk mikirin keselamatan dirinya sendiri. Bahkan ada yang mereka itu berpeluh keringat sampai di lehernya atau di wajahnya. Ada yang berpeluh keringat bahkan sampai di leher atau di dadanya. Ada yang berpeluh keringat sampai di apa namanya itu? Dadanya, di bawah dadanya, bahkan sekujur tubuhnya. Karena pada hari itu nggak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada keputusan berdasarkan dugaan di dalam tafsir Al-Munir. Semua keputusan itu didasari fakta yang dicatat malaikat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka tadaburnya hari ini, kita sibuk mempercantik profil kita di medsos. Padahal kelak Allah akan memperlihatkan kepada kita, bahasanya itu catatan amal kita. Yang dibuka bukan akun medsos kita, Pak, tapi adalah jurnal kehidupan kita, buku kehidupan kita. Maka pesannya jangan terlalu sibuk kita terlalu pengen kelihatan baik di pandangan makhluk, walaupun itu juga sebuah kebaikan. Tapi lebih sibuklah memperbaiki catatan amal sehingga kita kelak menjadi baik di hadapan Allah. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjut sedikit, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-70. Ayat ke-70. Silakan. Bunda Osi di Brebes, ya. Boleh dibaca ayat ke-70. Ya, silakan Bunda. Ya, sudah dibuka. Surat Az-Zumar ayat 70. 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bunda Osi, barakallah. Nah, jadi kalau kita lihat setelah kemudian bahasanya dibangkitkan, digiring kepada satu hari peradilan yang seadil-adilnya, maka di titik itulah diberikan balasan
ya, diberikanlah balasan. Jadi yaumul jaza, ya, hari balasan. Siapa yang berbuat baik seberat zarah ataupun keburukan seberat zarah akan dibalas. Allah nggak lupain satu amal sekecil apapun, baik yang dilakukan terang-terangan maupun sirra wa alaniyah, ataupun yang tersembunyi. Ini dijelaskan oleh dalam tafsir At-Tabari terkait ayat ini. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan seluruh amal dibalas secara sempurna. Tidak ada pahala yang hilang, nggak ada dosa yang terlupakan. Qurannya surah Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan Bunda Yursita Mursalin. Surah 3 ayat 185. Surat 3 ayat 185. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu 185 Pak Ustadz ya. Ya. Setiap nyawa akan merasakan mati. Hmm. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Bunda Yursita, barakallahu fiik. Ya. Jadi ini diingatkan di dalam ayat yang lain bahwasanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan yang paling sempurna dari apa yang kita lakukan adalah di hari kiamat nanti. Maka mbok ya kita hari ini jangan mutung, baper kalau bahasanya kita sudah berbuat baik tapi kok kita nggak langsung dapat balasan kebaikan. Karena nanti semua akan disempurnakan. Ada yang memang langsung dikasih, ada yang diberikan secara bertahap sesuai kehendak Allah, atau ada yang bahasanya ditunda sampai waktu yang nanti nggak mungkin bahasanya Allah melalaikan balasannya. Bahkan malaikat Jibril pun mengingatkan kepada Rasulullah setelah mengatakan Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Ya, karena sesungguhnya engkau akan wafat. Hiduplah sesukamu karena engkau pasti akan wafat. Wa habib ma syi'ta fa innaka mafariquh. Dan cintailah siapapun karena engkau akan pasti berpisah. Nah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu karena sesungguhnya Allah pasti akan membalas amal yang telah engkau lakukan. Maka disinilah Bapak Ibu, seluruh amal itu akan dibalas secara sempurna. Enggak ada pahala yang hilang, begitu juga enggak ada dosa yang terlupakan. Maka yang dapat kita daburi adalah kadang kita tuh ngerasa capek buat baik, ngaji, sedekah, sholat, pergi haji, umroh gitu ya. Bahkan nggak ada orang yang menghargai dengan apa yang telah kita lakukan. Seorang istri capek menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Suami ngeluh dengan perannya mencari nafkah. Padahal boleh jadi Allah sedang menyimpannya. Bahkan senyuman, air mata, istighfar, doa yang nggak pernah diketahui siapapun, semuanya tercatat dan pasti masih ada di hadapan Allah nanti. Maka pesannya adalah, kalau hari ini kita lupa Allah nggak pernah lupa. Gusti Allah boten sare. Ya. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Maka ini adalah poin yang ketiga. Yang keempat, jadi kalau bahasanya pembelajaran dari makro, dari Quran surah Az-Zumar ayat 70, nggak ada satu amal pun yang hilang.
baik itu amal baik ataupun amal wa'idzubillah keburukan. Dan ini yang nanti akan digiring sesuai dengan apa yang telah dikerjakan tadi. Karena jalan menuju akhir itu beda-beda. Nah, itu yang ada dalam ayat 71 sampai 73. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Silakan, ada yang mau baca ayat 71 sampai dengan 72 dulu. Ada yang belum? Bunda Erlina sudah belum kah? Ya, silakan kalau belum. Bunda Erlina. Oh, tadi sudah ya, ini ganti HP ya. Bukan ganti HP tadi ya, yang sebelumnya. Atau siapa yang sudah siap, boleh rasain lagi. Boleh Bunda Yursita. Az-Zumar ayat berapa, Bu Ustaz? 71, 72. 71, 72. Artinya saja Bunda. Iya. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ayat 72. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Terima Allah. kasih. Ustaz. Sama-sama Bunda, terima kasih. Inilah gambaran tentang bahwa kita semua nanti berombong-rombongan, ya. Orang kafir pun berombongan. Cuman orang kafir dirombongkan kemana? Ke neraka jahanam. Ke neraka jahanam, ya. Dan itu bahasanya tentang kengerian bagaimana berada di neraka jahanam. Maka ditanyakan, apa belum pernah datang rasul-rasul dari kalangan kalian membacakan ayat-ayat Allah? Tapi jawaban mereka apa? Iya, ada. Tapi bahasanya mereka abaikan. Mereka nggak peduli. Mereka nggak gubris. Maka qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam ini, kalian kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang sombong, menyombongkan diri. Ma ma'anal kibr batarul haqqa wa ghamtun nas. Dia bahasanya apa? Menentang kebenaran dan dia apa istilahnya itu memandang remeh manusia yang lain. Dia kan nabi dan rasulnya bukan dari kalangan darah biru, ya. Atau dia bukan dari pemuka kaum. Dia pokoknya segalanya banyak alasan, ya. Nah, pada saat itu hari itu nggak ada lagi alasan. Nah, yang satunya lagi adalah digiring, tapi digiring berombongan itu dalam keadaan kebaikan. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Silakan, ada yang mau baca terjemahnya? Silakan. Baik, saya lihat yang sudah siap. Ada Bunda Osi, boleh Bunda Osi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Allahumma arhamil Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah, wa jazakillah khair Bunda Osi. Ya, jadi sebaliknya, orang-orang yang bertakwa pun juga akan dikumpulkan berombong-rombongan masuk ke dalam surga Allah. Disambut oleh para malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bahasanya kesejahteraan dilimpahkan atas kalian, berbahagialah kalian. Maka masuklah kalian kekal di dalamnya. Ini yang kita harapkan, Bu, Pak. Ya, bagi orang beriman, ini yang diharapkan, betul nggak? Pengen nggak kita masuk berombongan ke surganya Allah? Coba-coba, pengen apa enggak? Yang pengen boleh tuliskan di kolom chat, tuliskan pengen, gitu ya. Mau, boleh juga. Ya, oh enggak ada ya? Pengen nggak? Oh, mau. Ada kirain enggak ada yang mau. Ya, pengen kita semua dirombongkan. Ada panggilan keluarga titik balik. Alhamdulillah dikumpulin bareng-bareng. Makanya Syekh Ibnul Jauzi mengatakan di tengah para jamaahnya, kalau nanti Bapak Ibu masuk ke dalam surga tapi tidak mendapati kami ada di sana, tolong jemput kami. Tolong panggil kami agar kami bisa masuk surga bersama Bapak Ibu. Kan keharapannya kan gitu. Kita tuh saling panggil, Bu, Pak. Begitu juga kalau ternyata Bapak Ibu masuk surga, tapi kok nggak dapetin ya? Ada Ustadz Zul, Ustadz Indra, ada Ustadz yang lain. Kok nggak ada ya, ya Allah? Maka padahal mereka yang dengan izinmu telah menyampaikan kalammu, ya Allah. Kan gitu. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa perjalanan menuju neraka itu penuh kehinaan, ya. Sedangkan perjalanan menuju surga penuh penghormatan. Malaikat menyambut penghuni surga dengan salam keselamatan indah. Dan perbedaan nasib bukan terjadi di akhirat, tapi ditentukan semenjak kita hidup di dunia, Bu, Pak. Itu semua kan adalah efek akibat dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Makanya tadaburnya hari ini adalah semua manusia sama-sama jalan, punya waktu dengan kuota 1 kali 24 jam yang sama. Tapi arahnya beda-beda. Ada yang arahnya pengen ke surga, ada yang arahnya pengen, mungkin bahasa sih nggak pengen neraka, tapi dia melakukan dengan senang hati menuntun dirinya ke neraka. Karena apa? Huffatil jannati bil makari wa huffatil nari bisyahawat. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju surga itu dipenuhi hal-hal yang kita nggak suka, sedekah, ngaji, sholat malam, membantu orang lain, puasa, segala macam. Bisa jadi kita nggak terlalu suka. Tapi wahufati naru syahwat. Tapi jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat yang menyenangkan nafsu kita. Maka ada orang yang at the end digiring, ada yang dimuliakan. Dan yang membedain bukan kekayaan, Bapak. Bukan gelar, bukan tenar, tapi takwa. Maka pesannya, arah hidup hari ini menentukan arah perjalanan nanti. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah bagaimana tadi gambarannya para penghuni surga ketika sudah disambut, mereka pun merasakan kesyukuran. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard
natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Boleh yang terakhir. Siapa ada yang mau baca? Bunda Erlina atau Bunda Masani? Oh, Bunda Cahyani ini baru ngangkat tangan. Boleh Bunda Cahyani ya. Silakan Bunda. Ayat 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat Al-Zumar ya Ustaz? Betul, ayat 74. Sebentar Ustaz. Dan ini diupayakan bisa dihafal ya Bu Pak. Dari wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya, jadi 71, 72. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. 73. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana. 74 dan sampai 75. Wa taral malaikata haffina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu besok yang akan membahas guru kita yang lain. Silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Ustaz. 74. Az-Zumar ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda, barakallahu fiik. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi inilah gambaran orang penghuni surga itu enggak jumawa gitu ya. Weh, surga, yes, enggak peduli yang lain, enggak. Tapi justru memuji Allah kembali. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah mewariskan bumi surga ini kepada kami sehingga kami bisa menempati surga di mana saja. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal, Bu Pak. Mungkin hari ini kita nggak ngelihat balasan amal kita, tapi pada saat kita sudah berada di situ. Dalam satu riwayat bahkan dikatakan, setelah dilihatin surga seorang hamba Allah yang beriman, ditanya, wahai hambaku, capek nggak waktu kamu di dunia itu? Berbuat baik, ibadah, keluarin harta, dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian ketika di surga, enggak ya Allah, nggak capek. Bahkan saya pengen balik lagi ke dunia, kemudian mati. Kemudian hidup lagi di dunia, kemudian saya mati dalam keadaan kebaikan ini, dua ya Allah. Maka inilah gambaran bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak sepenuhnya langsung Allah perlihatkan balasannya. Tapi kalau nanti sudah diperintahkan masuk surga, boleh tempatin mana aja ya Allah ya Rabbi. Itulah keindahan kehidupan. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, ucapan pertama penghuni surga itu pujian kepada Allah. Bukan kesombongan. Mereka sadar bahwa bisa masuk surga itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena janji Allah yang benar dan rahmatnya. Ketika nanti ketemu, nanya, Bu, kok ibu bisa sih ada di surganya Allah? Dijawab, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Karena Allah aja yang nunjukin kita bisa sampai ke sini. Maka dalam tafsir Zilal Al-Quran, Syekh Said Qutb mengatakan, surga bukan hanya tempat kenikmatan, tapi tempat kemenangan terbesar setelah perjalanan panjang setiap hamba Allah yang beriman. Inilah yang perlu kita maknai keindahan. Ucapan penghuni surga pertama itu bukan akhirnya ya saya berhasil masuk surga. Tapi alhamdulillah sadar mereka bahwa semua perjalanan hidup kita
hanya mungkin bisa dilalui ini semata karena dengan pertolongan Allah. Maka pesannya, tujuan hidup seorang mukmin itu bukan cuma sekedar sukses di dunia, tapi ketika sampai hari ketika dia mampu mengucapkan Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Maka Bapak Ibu, ayah bunda yang saya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa layak pada hari di mana nanti tidak ada yang bisa kita sembunyikan? Apa yang perlu kita persiapkan? Ya pertama banyakin muhasabah. Sebelum kita dihisab oleh Allah, hisablah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Yauma tublas sarair. Pada hari ketika nanti semua rahasia itu akan dibuka, akan diuji, diperlihatkan. Muhasabah sebelum tidur, periksa niat sebelum beramal, istighfar atas dosa yang tersembunyi. Dan yang perlu kita tanyakan dan afirmasi di dalam diri kita, kalau semua isi hatiku ini diputar, tayangannya itu di hadapan semua manusia hari ini, apakah kita siap? Yang kedua, ikhlas. Perbaiki yang nggak terlihat sudah. Kita nggak sibuk melakukan sesuatu itu pengen dapat pujian makhluk. Tadi dipuji terbang, dicaci tumbang, enggak. Innamal a'malu binniyat. Yang kita lihat pengennya Allah aja. Kalau saya berbuat baik kepada suami saya, tapi suami saya nggak berbuat baik, saya tetap berbuat baik. Karena saya lihat pengen Allahnya aja. Kalau istri saya dan anak-anak saya tidak memberikan balasan sebagaimana yang telah saya keluarkan usahanya, lihat Allah aja. Ini akan menjaga keikhlasan, Bu. Bahkan lakukan kebaikan-kebaikan rahasia. Yang itu hanya kita sama Allah aja tahu. Mungkin kita mendoakan saudara kita yang hari ini hadir di ruangan Zoom. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Ada yang sedang sulit. Ada yang sedang punya hajat, doakan mereka. Atau kita membantu pembangunan masjid, pembangunan asrama, santri penghafal Quran. Yang itu mungkin orang lain nggak tahu. Tapi Allahnya nggak pernah mengabaikan ataupun melewati dari apa yang kita lakukan, walaupun itu seberat darah. Punyalah sedekah rahasia, Bapak, kepada orang yang membutuhkan, baik yang minta atau tidak meminta. Misalkan begini, Ustaz, saya pengen deh bisa dakwah sebagaimana Ustaz, tapi saya menyadari kemampuan saya terbatas. Kalau saya memfasilitasi apa yang sedang Ustaz butuhkan dalam proses pembelajaran, apakah saya bisa bergabung di dalamnya? Pada satu saat ada seorang bunda, beliau katakan, Ustaz, apa yang paling Ustaz butuhkan untuk dakwah ini? Saya bilang, Alhamdulillah Allah mudahkan semua bunda. Tapi kemudian beliau, saya pengen ikut dalam apa yang Ustaz lakukan. Maka saya bilang, Alhamdulillah, KP ini sudah berjalan hampir lebih 3 atau 5 tahun. Nah kalau begitu perlu diganti Ustaz. Iya, silakan boleh pilih yang mana saja yang Ustaz inginkan. Tapi saya malu bunda, ini kan jumlahnya nggak sedikit karena kebutuhannya ya untuk dakwah. Terkadang seperti tadi malam ketika kita mentadaburi ini dari pendekatan tekstual, dari kitab-kitab fisik, kemudian kita gunakan juga referensi-referensi kitab-kitab digital. Ada kalanya ternyata layanan kita harus berbayar. Menggunakan aplikasi yang itu nggak gratisan. Tapi kita bilang, di titik inilah Allah mampukan. Kalau Allah sudah berikan, maka kemudian kebaikan yang kita dakwahkan itu akan mengalir. Karena saya bilang, Bunda ini ada satu headset atau handset yang menurut saya sudah cukup speknya. Walaupun bukan harus
model apel yang digigit gitu ya. Tapi buat saya kebutuhannya cukup yang ini. Baik Ustaz, alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Bukan karena hebatnya saya, bukan. Hari ini mungkin juga teman-teman titik balik melakukan support yang luar biasa, dan kita bersyukur dengan wasilah teman-teman yang konsisten, istiqomah. Cahaya itu sampai terus ke kita. Maka kalau diajakin, yuk sedekah subuh, walaupun kita cuma mampu 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, lakukan. Bukan. Karena nilai hidayah itu mahal. Dan bentuk kebersyukuran kita salah satunya adalah bagaimana kita menopang kebaikan itu bisa menjadi semakin luas. Makanya kadang ada di beberapa daerah, walaupun itu bukan tujuan utama kita, misalkan ada kemarin satu daerah mengantarkan putri kami di pondok pesantren. Terus saya bilang, saya ada di sini nih, mungkin bisa diadakan apa mekanisme kajian untuk bisa silaturahim. Oh ya Ustaz, yuk kita ngadakan mata akbar, majelis tauhid akbar. Dan alhamdulillah bisa tersampaikan. Kemarin kita di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Hadza min fadli Rabbi. Ada amal-amal yang kita mungkin bahasanya pengen rahasia aja. Ya. Ustaz boleh nggak japri? Boleh. Ya. Kang Nuga boleh nggak japri? Boleh. Ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi di antara amal yang paling dicintai Allah adalah yang memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya yang beriman. Maka Bapak Ibu, punyalah apa yang disebut dengan secret kindness, kebaikan rahasia. Bisa sedekah doa, bisa sedekah harta benda, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain. Hidupkan tahajud. Makanya nanti pertanyaannya, amal apa yang selama ini kita lakukan tapi hanya diketahui Allah. Jangan kita sibuk pengen diketahui manusia tapi kita nggak diketahui sama Allah. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Hidup seolah bertemu Allah besok. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau seperti orang asing atau yang sedang dalam perjalanan. I'mali li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa i'mali li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, beramal untuk kehidupan duniamu seakan engkau hidup selamanya, tapi beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau wafat besok. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jangan nunda-nunda tobat prakteknya, bukan. Biasakan zikir. Bangun rutinitas amal kecil namun konsisten. Innallaha yuhibbul a'mal adwamuha wa in qalla. Sungguh amal yang paling Allah cintai adalah yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Maka pertanyaannya, jika malam ini adalah malam terakhirku, amal apa yang paling ingin ku bawa menghadap Allah? Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi salah satu amal yang Allah ijabah. Mungkin kita nggak punya banyak amal, tapi ingat, Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Maka siapkanlah diri kita dengan hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Maka sebagai penutup, yuk hari ini kita belajar dari perjalanan beberapa makro ayat yang kita baca, membentuk alur perjalanan manusia di hari akhir yang sangat sistematis. Bahwa di ayat 68, bahwa setiap manusia itu dibangkitkan dalam satu tiupan tanpa mampu menghindar. Ayat berikutnya, semua rahasia catatan amal dengan cahaya Allah yang dibuka. Gak ada yang bisa tersembunyi. Dan di ayat berikutnya, semua amal dibalas secara sempurna, gak ada sedikit pun zalim. Dan setelah itulah baru akan digiring, dipisahkan menurut iman dan amalnya, menuju neraka atau surga. Dan orang-orang beriman di ayat terakhir 74 menutup perjalanan dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur memuji Allah atas janjinya yang benar. Inilah hari kelak nanti ketika semua rahasia dibuka. Bukanlah hari untuk cari alasan, tapi hari ketika seluruh alasan itu berakhir. Maka mulai hari ini jagalah yang tersembunyi sebelum memperindah yang terlihat. Perbaikilah hati sebelum memperbaiki citra. Sibukkan diri dengan amal yang hanya diketahui Allah meskipun nggak diketahui oleh manusia yang lain.
Karena rahasia yang paling berharga bukanlah yang berhasil kita sembunyikan dari manusia, tapi yang telah Allah ampuni sebelum hari seluruh rahasia dibukakan. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda, semua yang kita sembunyikan gak pernah benar-benar tersembunyi. Semua yang kita lupakan itu akan tetap tersimpan di catatan Allah. Yang paling aman bukanlah hidup tanpa dosa atau senang berbuat dosa bahkan. Tidak. Tapi hiduplah dengan taubat yang terus diperbaharui. Karena pada hari itu yang menyelamatkan bukan kecerdasan, bukan popularitas, bukan pencitraan, akan tetapi hati yang bersih dan amal yang diterima. Allahumma ja'al sariratana khairan min ala niyatina. Ya Allah, jadikanlah keadaan batin kami lebih baik daripada keadaan lahir kami. Waj'al ala niyatana salihatan waghfir lana mat'an. Jadikanlah lahir kami sebagai kebaikan. Ampunlah dosa-dosa yang Engkau ketahui. Wa zahir qulubana minan nifaq. Bersihkan hati kami daripada kemunafikan. Wa amalana minar riya. Dan sucikan amal kami daripada riya. Wa alsinatana minal kadhib. Dan daripada lisan kami yang berdusta. Wa ayanana minal khiyanah. Dan pandangan kami daripada pengkhianatan. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfis sudur. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang disampaikan ini dapat kita pahami dan bermanfaat. Saya kembali lagi kepada Kang Nuga, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustadz Zul, semoga berkah ilmunya. Terima kasih banyak atas bimbingannya pagi hari ini. Insya Allah semoga Allah muliakan Ustadz Zul, keilmuannya, keluarganya, dan insya Allah Allah mudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Ayah Bunda, sebuah sesi yang luar biasa kembali kita selenggarakan bersama Ustadz Zul. Semoga sesi pagi hari ini semakin mempertebal keimanan kita, meneguhkan hati kita di jalan Allah. Kita semakin keluar lagi gairahnya untuk bisa mempersiapkan hari akhir yang baik, bukan cuma hidup yang baik, tapi juga mati yang baik. Insya Allah, semoga materi pagi hari ini jadi bekal yang luar biasa untuk kita semua. So, Bapak Ibu, untuk yang butuh rekamannya, diulang-ulang lagi, dicek lagi, didengerin lagi nasihat-nasihat dari Ustadz Zul, silahkan boleh hubungi Kak Dira ya, Bapak Ibu. Insya Allah nanti Kak Dira akan bantu kirimkan rekamannya, akan bantu kasih aksesnya. Semoga dari rekaman ini bisa jadi salah satu tempat buat kita nge-recharge lagi ya Bapak Ibu, nge-recharge iman, nge-recharge energi. Insya Allah semangat kita bisa kita kumpulkan lagi sebaik mungkin, dan tentunya kita bisa bawa anak cucu keluarga kita ke jalan-jalan kebaikan gitu ya, ke jalan-jalan yang benar. Insya Allah sesuai janji Allah tadi kita bisa Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, di sesi akhir ini saya izin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pertama, insya Allah lagi-lagi ini informasi terkait dengan penyelenggaraan kelas ya, insya Allah di tanggal 11 dan 12 Juli, which is adalah akhir pekan ini, hari Sabtu dan Ahad, kita akan menyelenggarakan satu kelas eksklusif bersama dengan Dr. Gustavianza. Kadira minta tolong dikirimkan link daftarnya, dan di bulan Juli juga kita punya kelas premium bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah dengan tema The Long Way Home. Kita akan belajar sama-sama. Sebetulnya ini bisa jadi salah satu next step-nya dari apa-apa yang sudah kita bahas pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zul. Ya, bagaimana mempersiapkan kematian terbaik. Maka silakan Bapak Ibu yang mau daftar pagi hari ini juga di kelas The Long Way Home. Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat ya. Dan nanti insya Allah informasi terkait pendaftarannya dan lain-lain akan Kak Dira kirimkan atau kami sediakan di grup-grup titik balik seperti biasa. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Ustadz Zul izin sebagai closing statement barangkali bisa menyampaikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Ya, Kang Nuga dan sahabat-sahabat titik balik yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebagai penguat dari pertemuan kita pagi hari ini, ada satu
kalimat yang mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kita bawa menjalani hari ini dan hari-hari berikutnya. Yaitu, jadilah hamba yang menyiapkan diri semenjak hari ini agar kelak tersenyum di hari semua saat rahasia itu akan dibuka. Artinya, jadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk menikmati hasilnya kelak di hari di mana kita tidak akan kembali lagi ke dunia dan kita akan hidup selamanya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat kita. Maka kebahagiaan seorang penanam, seorang petani, itu bukan hanya saja pada saat buahnya berhasil, tapi juga di dalam proses menanamnya, merawatnya, menjaganya, dia lakukan dengan penuh lapang dada. Maka begitulah gambaran orang-orang yang beriman. Dia tidak melihat bahwa semata-mata ibadah, kewajiban, kebaikan yang dilakukan itu sebagai beban, tapi adalah proses kenikmatan untuk kelak mendapatkan buah kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Dan semoga Allah mampukan kita atas apa yang telah pernah kita lakukan dengan segala kejahilian kita, kelemahan kita, kita tergelincir berada di dalam masa gelap. Dan belum kita taubati, kita mampu dan Allah bimbing untuk bisa bertaubat kepadanya dengan sepenuh hati. Agar kelak Allah mengampuni dan menerima taubat kita dan tidak menjadikan apa yang kita sembunyikan dari keburukan-keburukan kita disingkap oleh Allah di hadapan semua makhluk di padang mahsyar kelak. Dan inilah upaya kita untuk menjaga diri, memperbaiki diri, dan insya Allah mempersiapkan diri. Wallahu a'lam. Kang Nugi, insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Sekali lagi syukuran jazakallah khair Ustaz Zul Ya, atas sama nasihatnya pagi Pak ini. Yak. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah semoga hari ini Allah limpahkan banyak kebaikan, banyak keberkahan buat kita semua. Tetap semangat, semoga cuma kebaikan dan manfaat yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita hari ini. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin pamit. Nun wal qalami ma yasrun billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Barakallahu fikum. Semoga Khair. Izin pamit. Terima kasih juga untuk Kang Semoga Allah